Halo semuanya, balik lagi bareng aku Erlangga, salah satu tim edukasi dari Informasi Obat. Pada video kali ini kita bakal bahas yaitu mengenai informasi dari Orpen, yaitu yang mengandung zat aktif chlorpheniramine maleat. Nah, yaitu dari indikasi, dosis, kemudian interaksi obat, keamanan untuk ibu hamil, dan efek samping. Orpen ini untuk contoh sediaannya seperti gambar ini ya. Nah, jadi Orpen ini merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi berbagai gejala alergi, misalnya yang disebabkan oleh seperti alergi makanan, alergi serbuk pada bunga, kemudian gigitan serangga, bisa juga paparan debu, kemudian bulu binatang, bisa juga disebabkan alergi yang dari sistem imun sendiri. Nah, untuk gejala reaksi alergi ini dapat berupa bersin-bersin, hidung meler atau mampet, kemudian bisa ruam-ruam pada kulit, gatal, pembengkakan pada kulit, dan pada sendi atau daerah wajah. Nah, kemudian Orpen ini termasuk obat yaitu yang mengandung zat aktif chlorpheniramine maleat. Nah, atau kita kenal juga dengan CTM. Nah, obat ini termasuk dari kelas antihistamin yaitu generasi pertama yang termasuk paling luas penggunaannya di dunia. Nah, seperti hal antihistamin lainnya ya, maksudnya chlorpheniramine maleat ini disebut juga tadi dengan CTM, ini mampu mengurangi efek negatif dari histamin tubuh ya, yang memicu reaksi alergi dengan cara menghambat berikatnya yaitu dengan reseptor H1 atau histamin. Tapi obat ini juga bisa dibeli secara bebas di apotik atau toko obat berizin, yaitu dengan di bawah pengawasan apoteker. Nah, jadi untuk harga obatnya itu mungkin untuk setiap apotik tuh berbeda-beda, yaitu berkisar dari 5.000 sampai 10.000. Nah, untuk obat ini digunakan sebagai antihistamin atau anti alergi. Obat ini tergolong obat bebas terbatas. Kontraindikasi dari penggunaan Orpen atau chlorpheniramine maleat ini yang pertama, seseorang yang hipersensitivitas atau mempunyai masalah alergi terhadap obat antihistamin yaitu generasi pertama atau antihistamin generasi kedua. Kemudian penderita asma akut, glaukoma, sudut sempit ya. Kemudian ada ulkus peptikum, kemudian mengalami gejala dari hipertrofi prostat atau mengalami obstruksi pada saluran kemih. Nah, jadi untuk mengonsumsi obat ini misalnya ada teman-teman yang memang mempunyai riwayat penyakit tersebut dan teman-teman mengalami suatu reaksi alergi, sebaiknya teman-teman berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter atau ke apoteker untuk mendapatkan penanganan. Nah, untuk dosis Orpen dan aturan pakai ya. Jadi untuk dosis ini setiap individu juga berbeda-beda, biasanya sesuai dengan kondisi si pasien ya. Jadi ikuti petunjuk dari dokter atau apoteker. Kemudian untuk dosis Orpen secara umum yaitu dosis dewasa 4 mg itu digunakan yaitu 4-4 jam sekali, maksimalnya yaitu 24 mg per harinya. Kemudian untuk dosis anak-anak itu biasanya juga disesuaikan berdasarkan usia. Jadi untuk usia 1-2 tahun itu 1 mg dikonsumsi 2 kali sehari, sedangkan untuk umur 2-5 tahun yaitu 1 mg dikonsumsi yaitu 4-6 jam sekali, maksimal perharinya itu 6 mg. Kemudian untuk umur 6-12 tahun yaitu 2 mg yaitu dikonsumsi 4-6 jam sekali, maksimalnya itu perharinya 12 mg. Kemudian di atas 12 tahun yaitu sama dengan dosis dewasa yaitu 4 mg dikonsumsi yaitu 4-6 jam sekali, atau dosis maksimumnya itu 24 mg per harinya atau sesuai dengan instruksi dokter. Sedangkan untuk dosis lansia ini menggunakan takaran dosis yang paling kecil yaitu maksimal penggunaannya 12 mg per harinya. Nah, untuk aturan pakai penggunaan dari Orpen ini sendiri, yang pertama, Orpen ini dapat dikonsumsi yaitu setelah makan atau bersamaan dengan makan,
Berikutnya, ikuti petunjuk dokter atau apoteker tentang penggunaan obat ini atau Orpen. Kemudian gunakanlah antara satu dosis dengan dosis lainnya pada jarak jam yang sama. Misalnya 2 kali sehari berarti yaitu per 12 jam. Kalau 3 kali sehari berarti itu per 8 jam. Oleh sebab itu, untuk memudahkan usahakan mengonsumsi pada waktu jam yang sama. Apabila ada dosis yang terlewat akibat lupa, maka begitu ingat dianjurkan segera meminumnya apabila dosis berikutnya itu tuh masih lama, yaitu sekitar 5 jam atau lebih. Tidak boleh menggandakan dosis Orpen pada jadwal minum berikutnya atau menggantikan dosis yang sudah terlewat. Untuk efek samping dari Orpen sendiri, jadi Orpen itu umumnya ditoleransi baik oleh tubuh. Namun demikian, ada efek samping yang perlu diperhatikan, yaitu Orpen ini dapat menyebabkan efek samping seperti yaitu tekanan pada saraf pusat yang memicu sakit kepala, kemudian mengantuk, mual muntah, nyeri perut, gangguan atau sulit buang air kecil, kemudian gangguan penglihatan, bisa juga sembelit, konstipasi, hidung, tenggorokan itu mulut terasa kering, dan nafsu makan berkurang. Jadi dianjurkan setelah mengonsumsi Orpen atau CTM atau chlorpheniramine maleat itu untuk beristirahat dan banyak mengonsumsi air putih. Nah, tetapi untuk efek samping ini kalau berkelanjutan atau makin parah, segera hentikan penggunaan obat, kemudian berkonsultasi kembali kepada dokter atau petugas kesehatan terdekat. Bolehkah ibu hamil itu mengonsumsi Orpen ini? Jadi untuk ibu hamil, apakah boleh mengonsumsi Orpen atau kita kenal dengan CTM atau chlorpheniramine maleat? Jadi obat ini termasuk kategori B. Jadi untuk ibu hamil pada studi sistem reproduksi hewan percobaan itu tidak memperlihatkan adanya resiko terhadap janin. Namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil dilakukan. Oleh karena itu, penggunaan obat ini dianggap cukup aman selama kehamilan asalkan sesuai anjuran atau dosis dari dokter atau apoteker. Untuk interaksi Orpen dengan obat lainnya, ini dapat meningkatkan efek samping atau dapat meningkatkan efektivitasnya. Tetapi cukup berbahaya jika terjadinya interaksi obat. Jadi sebelum mengonsumsi obat jenis apapun, beritahu kepada dokter atau petugas kesehatan lainnya. Nah, jadi Orpen ini dapat berinteraksi jika dikonsumsi bersamaan dengan obat jenis yaitu hipnotik, ansiolitik, kemudian analgetik opioid. Jadi kalau dikonsumsi bersamaan dengan obat golongan jenis tadi itu dapat meningkatkan efek sedatif dari Orpen. Kemudian dengan phenytoin, yaitu dapat menghambat metabolisme phenytoin sehingga meningkatkan efek tokositas atau efeknya dari phenytoin. Kemudian obat jenis MAOI yaitu meningkatkan efek antikolinergik, akibatnya itu fatal ya. Jadi harus berhati-hati jika mengonsumsi obat yang bekerja pada sistem syaraf. Kemudian bagaimana seseorang yang mengalami overdosis dari Orpen atau CTM atau chlorpheniramine maleat? Jadi penggunaan dengan dosis tinggi itu tidak dianjurkan karena tadi dapat menyebabkan overdosis. Nah, untuk gejala dari overdosis ini bisa dirasakan seseorang itu mengantuk parah, kemudian apnia, bisa juga kejang, reaksi distonik, atau bisa juga gagal ginjal dan aritmia. Jika kondisi ini tidak membaik, segera bawa ke unit pelayanan kesehatan terdekat.